lain sebagainya. Namun, seringkali kita kurang fokus dalam mengerjakannya, sehingga membuat kita sendiri terluka. Saat ini, banyak kejadian luka yang diakibatkan oleh aktivitas rumah tangga seperti tersayat pisau, jatuh, tersedak, mimisan, dan juga terkena benda panas. Akan tetapi, dalam penanganannya sendiri masih belum sesuai. Maka dari itu, hal tersebut dapat memperparah luka tersebut. Nah, berikut ini merupakan penjelasan apa yang tidak boleh kita lakukan dalam menangani luka tersebut dan apa saja yang harus kita lakukan ketika menangani luka tersebut. Untuk itu, mari kita simak video berikut ini. Yang pertama, ada luka abrasi atau yang sering kita kenal, luka babras. Luka babras merupakan luka goresan pada kulit yang disebabkan karena adanya gesekan antara kulit dan juga permukaan benda kasar. Biasanya luka ini terjadi ketika kita terjatuh. Saat ini banyak kita temui penanganan dengan cara yang dibiarkan saja tanpa diobati, ditiup, diolesi dengan minyak tawon, diberi betadin, atau langsung ditutup dengan daun binahong. Tindakan tersebut adalah contoh penanganan yang salah. Cara penanganan yang benar yaitu dengan membersihkannya terlebih dahulu dengan air bersih hingga tidak ada kotoran pada luka. Kemudian kita beri salep luka jika ada dan ditutup dengan menggunakan kasa atau plester. Yang kedua yaitu adalah luka sayat. Luka sayat ini mengakibatkan terpotongnya lapisan kulit oleh benda tajam seperti gunting, pisau, arit, atau pinggiran besi. Sama seperti luka babras, luka sayat juga masih sering diobati dengan ala kadarnya. Melakukan hal-hal seperti meniup luka, mengolesi minyak tawon, memberinya betadin, dan menutupnya dengan daun binahong juga merupakan tindakan yang salah. Luka sayat ini harus tetap kita bersihkan dengan air bersih agar terhindar dari infeksi. Kemudian, setelah luka bersih, kita dapat menutupnya dengan plester jika luka tersebut kecil, dan kita juga bisa menggunakan kasa jika luka tersebut cukup lebar. Nah, itulah cara penanganan luka babras dan luka sayat. Yang ketiga yaitu mimisan. Mimisan sering terjadi pada anak-anak. Mimisan merupakan suatu perdarahan yang terjadi akibat pecahnya pembuluh darah yang ada di dalam hidung. Hal ini disebabkan karena terpaparnya kepala oleh panas secara langsung, reaksi alergi, demam tinggi, dan karena mengorek hidung yang terlalu dalam atau terlalu keras. Hal yang masih sering dilakukan ketika mimisan adalah mendongakkan kepala, menyumbat hidung dengan tisu, atau daun sirih, ataupun menghirup dan menelan darah yang keluar. Hal tersebut merupakan tindakan yang salah dan tidak efektif untuk menyembuhkan mimisan. Ketika mimisan, tindakan yang harus dilakukan yaitu menundukkan kepala ke bawah, kemudian menekan bagian hidung atas secara lembut. Kita juga harus menyuruh bernafas melalui mulut dan menunggu hingga darah berhenti sendiri. Namun, apabila darah tetap mengalir setelah 15 menit, maka kita harus cepat membawanya ke layanan kesehatan terdekat. Kemudian yang keempat yaitu luka bakar. Luka bakar merupakan luka yang diakibatkan oleh paparan suhu yang panas, seperti minyak bekas penggorengan, air panas, maupun paparan sinar matahari secara langsung terhadap kulit dengan durasi yang cukup lama. Umumnya, ketika mengalami luka bakar, penanganan yang dilakukan yaitu dengan mengolesnya dengan pasta gigi atau odol, atau memakai lotion atau hand body. Cara-cara tersebut merupakan penanganan yang salah. Penanganan yang benar yaitu cukup dengan dialiri air mengalir yang bersih selama 10 hingga 15 menit atau hingga luka tidak terasa panas lagi. Setelah itu, kita dapat mengolesinya dengan salep luka bakar yaitu burnazin atau bioplacenton jika perlu. Selain itu, kita juga harus menutupnya dengan kasa apabila hingga menembus kulit. Tersedak merupakan tersumbatnya jalan nafas oleh benda asing. Biasanya disebabkan oleh makan terburu-buru, makan tidak fokus, dan lain sebagainya. Nah, apabila terjadi tersedak, maka dapat dipastikan terlebih dahulu apakah ada sumbatan atau hanya secara tidak sengaja menelan air ke paru-paru. Apabila tidak sengaja menelan air atau makanan ke paru-paru, maka dianjurkan untuk bernafas dengan tenang dan juga menepuk bagian punggungnya. Namun, apabila memang ada sumbatan, maka dapat dilakukan dengan cara berikut ini. Biasanya tersedak ditangani dengan cara diberi minum yang banyak, menelan padatan nasi secara langsung, dan menepuk dada dengan keras. Namun, hal tersebut merupakan cara penanganan yang salah. Cara melakukan
Heimlich Maneuver. Berdirikan korban dengan kaki membuka selebar bahu dan satu kaki penolong berada di tengah kaki korban. Condongkan badan korban ke depan, kemudian lakukan gerakan seperti memeluk dari belakang dengan posisi tangan mengepal di ujung tulang dada atau ulu hati korban. Tekan ujung bagian tulang dada atau ulu hati korban dengan sekuat tenaga secara mengentak dan lakukan hingga korban kembali bernafas dengan normal. Kemudian berikut ini cara melakukan manuver back blow untuk bayi di bawah 1 tahun. Pertama, posisikan bayi telungkup dan tahan dada bayi menggunakan satu tangan. Posisikan telunjuk untuk membuka mulut bayi. Pastikan kepala bayi lebih rendah daripada badannya. Tepuk punggung bayi secara kuat dengan menggunakan telapak tangan sebanyak 5 kali. Kemudian balikkan bayi dengan posisi bayi menengadah dan gunakan telapak tangan kita untuk menopang bagian belakang kepala bayi. Lakukan sentakan pada dada bayi menggunakan jari tengah dan telunjuk sebanyak 5 kali. Kemudian lihat apakah sumbatan sudah keluar atau belum. Jika sudah, maka segera bersihkan dan jika belum, maka lakukan langkah seperti tadi hingga sumbatan keluar dan bayi kembali bernafas. Jika bayi menjadi tidak sadar, segera panggil ambulan atau bawa ke layanan kesehatan terdekat. Nah, bagaimana semuanya? Sudah tahu kan cara penanganan yang tepat? Untuk itu, jangan sampai salah lagi ya dalam menangani gawatan di rumah. Lakukan dengan tepat dan secara aman ya. Sampai jumpa lagi!